Ahad, Ya Rahim, Ya Malik. Tuhan semesta alam, pemberi mauna dan rahmat pada siang dan malam. Aku teko kecil yang imut, ini tangkai kuda, ini corongku. Ibaratnya seperti rumah. Ketika rumah tidak memiliki pondasi yang kuat, rumah tersebut akan roboh. Kami tak pernah melihatmu, tapi rindu kami padamu, ya Rasulullah. يا بديع جمال Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah, senang sekali hari ini Kak Santi kembali menyapa adik-adik di rumah di program acara Idola Anak Indonesia. Seperti biasa adik-adik, setiap akhir pekan RRI Toli Toli akan menemani adik-adik semua dengan penampilan-penampilan yang luar biasa dari sekolah-sekolah yang menjadi tamu RRI. Nah adik-adik pasti penasaran dong siapa kira-kira yang menjadi tamu Kak Santi hari ini. Kita langsung saja menyapa ya. Ini ada teman-teman dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Assalamualaikum semuanya. Wah luar biasa semangat mereka ya. Ini kedengaran dari cara mereka menjawab salam. Dan adik-adik di rumah untuk sore hari ini Kak Santi tidak sendiri. Nanti acara ini akan Kak Santi pandu bersama dengan salah satu siswi yang cantik kemudian juga cerdas begitu ya, yang akan mendampingi Kak Santi. Kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dulu namanya, di kelas berapa? Bisa perkenalkan kepada teman-teman di rumah yang menyaksikan Idola Anak. Oke baik, perkenalkan nama saya Kuratun Ainin, kelas 8A. Oke, jadi Kak Santi bersama dengan Kuratu Ainin ya untuk hari ini di program Idola Anak Indonesia. Tapi tentu Kuratu Ainin ini tidak sendiri adik-adik, ada juga teman-teman yang sudah hadir di studio RRI Toli Toli. Ini siapa saja Kuratu Ainin yang hadir pada hari ini? Oke baik, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan tampil pada hari ini, yaitu ada Alfi Syahri, Surya Aditya, Andika Saputra, Yudi Alfikran, Kuratun Ayunin dengan saya sendiri, Inaya Yusuf, Anissa Ramadhani, Nur Madina, Hafisa, Nafla Suhdia, Dewi Sartika, Anika Naira, Amelia, dan Raisya. Baiklah, kita sudah absen satu-satu. Ini Kak Santi panggilnya Ain atau Ayunin. Ayuni ya. Ayuni, ini kita sudah absen satu-satu ya mereka dan semangatnya luar biasa. Dan semuanya sudah siap tampil hari ini? Sudah siap ya semuanya. Tapi adik-adik di rumah pastinya penasaran, kira-kira hari ini apa saja yang akan ditampilkan. Nah Ayunin kasih bocoran dulu nih sebelum kita tampilkan satu persatu. Kira-kira apa saja yang akan dihadirkan atau ditampilkan oleh MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli? Oke, jadi baik yang akan ditampilkan pada hari ini yaitu pertama membaca doa belajar, kedua Asmaul Husna, ketiga Syahril Quran, keempat Kultum, kelima puisi, keenam tarik kreasi Jepeng, dan yang ketujuh itu sholawat. Wah luar biasa. Tapi sebelum kita mulai penampilan-penampilan hari ini, seperti tadi disampaikan bahwa kita akan berdoa dulu ya Ainin. Nah ini siapa yang akan memimpin doanya? Inaya Yusuf. Dengan Baik. Inaya Yusuf kami persilahkan. Oke.
Baiklah Ainin, tadi kita sudah berdoa ya, memulai kegiatan dan ini pastinya kalau di MTS selalu diawali dengan doa ya. Iya. Ya, setiap kegiatan harus berdoa dulu supaya kegiatan kita bisa lancar. Nah, Ainin, kalau tadi kita sudah berdoa sebelum masuk ke penampilan-penampilan, kita kasih semangat dulu nih teman-temannya. Kalau misalnya mereka membangun semangat tuh harus dari apa biasanya, Ainin? Semangatnya itu dimulai dari yel-yel biasanya. Wow, jadi ada yel-yel ya? Ada. Baik, langsung saja. Ainin yang pimpin deh yel-yelnya atau siapa yang pimpin untuk siang hari ini? Inaya Yusuf. Inaya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai ini dia yel-yel dari MTS Alirat Quran Baru yang akan dipimpin oleh Inaya Yusuf. MTS Al-Khairat, cerdas, terampil, dan gembira. Baiklah, itu dia yel-yelnya cerdas, terampil, dan gembira. Artinya sudah punya kecerdasan, kemudian juga terampil, semuanya tidak akan baik kalau tidak gembira begitu ya. Semuanya gembira hari ini datang ke RRI? Gembira. Baiklah Ainin, nah penampilan pertama hari ini apa nih Ainin yang akan kita persembahkan untuk teman-teman yang ada di rumah? Yaitu Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh semua dari siswa-siswi MTS Al-Khairat Quran Baru. Baiklah, langsung saja ini dia Asmaul Husna. Wahid, Isnain, Salasa, Bismillah. Walillahil asmaul husna fad'u biha nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Muzillu ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Qabir ya Hafiz ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujid ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Hakku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi ya Mu'iz ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Barru ya
Ya Tawwab ya Mutakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram ya Muksit ya Jami ya Goni ya Mugani ya Mani ya Darru ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rashid ya Sabur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah, itu tadi penampilan dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli-Toli. Ainin ini tadi Asmaul Husna ya? Ya, Asmaul Husna. Jadi semuanya memang kalau di sekolah semuanya harus hafal Asmaul Husna. Iya, itu salah satu kewajiban. Jadi biasanya diajarkan dari kelas berapa itu? Kelas 7. Kelas 7 masuk itu langsung harus menghafal begitu ya. Iya. Kalau Ainin sendiri bisa hafal Asmaul Husna berapa lama? Biasa 3 minggu. 3 minggu. Ada yang lebih lama? Ada yang sampai 1 bulan? Semuanya sama ya. Mungkin ada yang cuma 3 hari sudah hafal. Ada? Ada ya. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Wah, pastinya ya teman-teman, sebagai umat muslim kita harus menghafalkan Asmaul Husna karena ini adalah nama-nama baik Allah begitu ya. Iya. Dan ini ternyata di MTS Al Khairat Kelurahan Baru ini menjadi hal yang wajib untuk dihafalkan. Dan Ainin, sepertinya teman-teman di rumah ini masih penasaran ya dengan penampilan-penampilan dari adik-adik di MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Selanjutnya apa lagi yang akan kita tampilkan? Itu Syahril Quran. Syahril Quran. Syahril Quran bisa digambarkan dulu Ainin. Seperti apa sih Syahril Quran itu? Mungkin banyak yang belum tahu nih teman-teman di rumah. Yang menyampaikan pesan. Oh, menyampaikan pesan. Dan hari ini pesannya tentang apa? Membentuk generasi yang berkarakter. Wah, luar biasa. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, temanya hari ini membentuk generasi muda yang berkarakter begitu ya. Ini siapa yang akan tampil untuk Syahril Qurannya? Alfi Syahri, saya sendiri, dan juga Anissa. Baiklah, untuk ketiganya kita akan saksikan begitu ya. Termasuk Ainin nanti akan tampil Syahril Quran dengan temanya tadi apa Ainin? Membentuk generasi yang berkarakter. Ya, ini dia teman-teman yang ada di rumah, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bi an na'mal salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pemberi mauna dan rahmat pada siang dan malam, yang mengajarkan tentang perantara kalam, di mana hidup di dunia bagaikan di atas talam. Salawat dan salam dari hati yang mendalam atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Juga para keluarga yang senang menambal dan menyulam, para sahabat yang berjuang mempertahankan Islam, juga para pengikutnya yang senantiasa menebar salam dan senyuman. Hadirin yang dirahmati Allah,
Di dalam buku tentang kecerdasan ganda, multiple intelligence, Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial di dalam kehidupan diperlukan sekitar 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan demi membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab. Sudah amat banyak contoh di Indonesia, orang-orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak mempunyai karakter atau etika yang baik. Karena seharusnya mereka yang berpendidikan tinggi menjadi contoh kepada generasi muda. Dengan demikian, terciptalah pendidikan karakter atau yang dikenal dengan karakter education. Generasi yang berkarakter adalah merupakan tekad kita bersama, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu kita ketahui. Zaman menuntut akan perubahan agar terlihat lebih mapan, sementara jiwa terkadang tak sesuai harapan. Banyak hal yang mengandung pembaruan disertai unsur kepentingan yang luar biasa, sehingga sering tak terlihat, bahkan sulit untuk membedakan antara baik dan buruk, antara haram dan halal, antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, izinkan kami di tempat yang berbahagia ini untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter, dengan rujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53 yang akan dilantunkan oleh Qori dan Sari tilawah kami berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha lam yakum ghairan ni'mah أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسكم وأن الله سميع alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 28 menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentangan keadilan dalam hukum yang telah ditetapkannya, bahwa Dia tidak akan mengubah suatu nikmat seorang hamba kecuali orang tersebut melakukan dosa yang sangat besar. Revolusi mental menjadikan manusia lebih berintegrasi, mau bekerja keras dan punya semangat gotong royong.
Generasi yang berkarakter adalah generasi yang akan menjadikan manusia baru, yakni manusia yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Mental, sikap dan pola pikir sangat ditentukan arahnya oleh sistem keyakinan sebagai modal penggerak baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, saudara sebangsa dan setanah air, kami menghimbau untuk selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita. Mari kita bina kebersamaan dan kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Unity to stand divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran agar mampu mengubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteruh menjadi satu, Yang dulunya menyembah berhala, kini menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembalikan jati diri kita, identitas kita, ciri khas kita. Krisis moral yang menjangkit di kalangan muda harus diberantas habis-habisan dengan berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang besar, dengan berpedoman kepada Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kehidupan. Maka akan senantiasa terciptanya generasi muda yang handal, yang tidak hanya tangguh secara intelektual tetapi juga anggun secara moral. Teman-teman sekalian, itulah pesan dalam bentuk syarahan Al-Quran. Jika ada salah mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jalan-jalan ke kota Mekah, Ingin sembah berlama-lama, semoga syaharan Quran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah, itu tadi penampilan Sahrir Quran begitu ya. Dan ini menarik sekali karena temanya ini identik dengan anak-anak muda masa kini begitu ya Ainin. Dan ini kalau boleh tahu Ainin latihannya berapa lama sebelum tampil di RRI? Latihannya itu selama 1 bulan. Wow, cukup lama juga ya. Pantasan tadi dari intonasinya, kemudian juga pendalamannya ini luar biasa ya, karena latihannya juga tidak mudah, berbulan-bulan mereka latihan. Baiklah Ainin, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program acara Idola Anak, Kak Santi mau sampaikan nih bagi teman-teman di rumah yang mau menyaksikan langsung, menonton langsung penampilan dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Adik-adik bisa menontonnya melalui kanal YouTube RRI Toli Toli. Caranya seperti apa? Ketik RRI Toli Toli ya, kemudian juga MTS Al Khairat Kelurahan Baru di kanal YouTube RRI Toli Toli, maka akan terlihat begitu ya penampilan adik-adik di hari ini. Jangan lupa di like and subscribe, juga bisa di share sehingga banyak yang nonton penampilan dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Baiklah Ainin, sebelum kita lanjut lagi, sepertinya kita sudah sedikit kehilangan semangat begitu ya, atau masih semangat semuanya? Oh masih, Kak Santi kira semangatnya sudah berkurang. Tapi untuk menambah semangat lagi, kita mau yel-yel dulu ya Ainin. Iya. Yel-yelnya tentang siapa yang pimpin nih? Ainin langsung ya? Iya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang imut, ini tangkai kuda, ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, shru. Baiklah, kasih tepuk tangannya, luar biasa.
Wah, luar biasa yel-yelnya, dan pastinya adik-adik di rumah juga semangat nih Ainin mendengarkan yel-yel dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli-Toli. Kemudian kita mau menampilkan apa lagi hari ini? Yaitu ada kultum yang akan disampaikan oleh Inaya Yusuf Wah, kita mau dengar kultum. Kultumnya temanya apa nih Ainin? tentang sholat. Tentang sholat. Jadi kalau yang di rumah malah sholat, ayo kita dengarkan dulu ya kultum dari siapa tadi? Inaya Yusuf. Inaya Yusuf. Kita kasih tepuk tangan untuk Inaya Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail walikulli wijhatun huwa mailiha fastabikul khairat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, dalam arti kata adinul Islam atau agama Islam. Saya Inaya Yusuf akan membawakan kultum yang berjudul Salat. Salat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia akan mendapatkan dosa. Dan barang siapa yang mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala. Ibaratnya seperti rumah. Ketika rumah tidak memiliki pondasi yang kuat, rumah tersebut akan roboh. Dan ketika rumah memiliki pondasi yang kuat, rumah tersebut akan berdiri kokoh. Begitupun dengan iman kita. Ketika kita mengerjakan sholat, iman kita akan kuat. Dan ketika kita tidak mengerjakannya, iman kita tidak akan kuat. Teman-teman sekalian, janganlah pernah kita melupakan sholat, karena yang paling pertama dipertanyakan di alam kubur adalah sholat. Sholatlah sebelum engkau disolatkan. Saya akhiri kultum saya dengan ucapan wallahul musta'an fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali penampilan dari Inayah Yusuf. Ini Ayunin bagaimana nih kalau Inayah Yusuf, Ayunin lihat di sekolah, memang dia suka ini ya, suka apa namanya ceramah, pidato dan lain-lain. Iya. Ya, memang sering ya. Tapi kalau di sekolah MTS Al Khairat Kelurahan Baru, ada pelatihan khusus tidak untuk kultum, kemudian juga syahrir Quran atau seperti apa? Iya, asalnya ada namanya pembiasaan. Tapi kalau kultum itu salah satu kewajiban kita juga di MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Kewajiban seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di rumah. Setiap kita apel pagi itu pasti setelah guru menyampaikan pesan itu pasti dilanjutkan dengan kultum. Dan kultumnya itu bergantian begitu ya? Iya. Wah, pantasan tadi ya Inayah Yusuf ini luar biasa, sudah public speakingnya bagus sekali ya kalau kita dengarkan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong untuk Inayah. Baiklah, kemudian kita mau menampilkan apa lagi nih Ainin? Yaitu puisi. Puisi, ini yang untuk puisi hari ini siapa yang akan tampil? Anissa Ramadhani. Wow, kalau puisi, nah Kak Santi mau tanya lagi nih, kalau tadi ada pembiasaan untuk kultum, kalau puisi sendiri apakah ada gurunya sendiri yang membimbing atau seperti apa? Ada, itu juga salah satu pembiasaan. Puisi juga salah satu pembiasaan di MTS Al Khairat Kelurahan Baru, yang tentunya banyak juga peminatnya. Oh, berarti adik-adik di rumah yang mungkin masih SD, kemudian mendengarkan Idola Anak hari ini, yang suka puisi bisa ya mendaftar di MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Karena di sana ternyata puisi ini jadi pembiasaan begitu ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, guru pembimbingnya ini siapa? Ibu guru siapa atau Pak guru siapa? Ustazah Ustazah Iya. siapa itu? Ustazah Masna Manggona. Oh,
baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk ustazanya. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja nih menyaksikan Ayunin penampilan puisi dari siapa tadi? Anissa Ramadhani. Ini dia Anissa Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kepada Rasulullah. Karya Masna Manggona. Kami tak mengenalmu, kami tak pernah melihatmu, tapi rindu kami padamu, ya Rasulullah. Selawat yang sering diucapkan akan menjadi syafaat di hari akhir. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Sejarah tentang dirimu membuat kami rindu. Engkaulah kekasih Allah yang dapat merubah peradaban manusia. Ya Rasulullah, perjuanganmu tak ada yang mengalahkan. Kepimpinanmu tak ada yang menyamai. Karena sesungguhnya kaulah pemimpin seluruh dunia. Itulah tadi puisi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ayunin luar biasa tadi puisi yang dibawakan oleh Anissa Ramadhani. Anissa Ramadhani. Dan tak terasa kita nih sudah hampir di ujung kebersamaan hari ini ya, Iya. Ayunin. Tapi masih ada penampilan spesial untuk hari ini yang sayang sekali kalau adik-adik di rumah melewatkan tampilan yang berikut ini ya. Ini tampilan apa nih Ayunin yang terakhir sebelum Tari kreasi Jepeng. Tari Kreasi Jepeng. Untuk Tari Kreasi Jepeng siapa saja yang akan tampil hari ini? Nur Madina, Hafisa, Amelia, dan Inaya Yusuf. Wah, luar biasa. Kalau untuk tarian sendiri Kak Santi mau tahu, kalau di MTS Al Khairat Kelurahan Baru kan ini sekolah Islam ya. Ternyata yang dipelajari bukan hanya Al-Qur'an dan ceramah begitu ya. Iya. Ada tarian juga. Ya. Wah, tarian ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di rumah latihannya seperti apa, atau kalau misalnya mau berlatih tari bagaimana caranya begitu? Kalau kita berlatih tuh, kalau misalnya latihan itu selama mungkin ada sekitar 1 minggu lebih. Ini juga salah satu pembiasaan di MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Jadi tidak hanya yang seperti kultum atau bukan syahril Quran saja, tapi juga ada yang namanya tari kreasi Jepeng. Dan ini mungkin memperkenalkan budaya juga ya, menjaga tradisi dan budaya kita begitu ya. Iya. Baiklah, kita kasih tepuk tangan dong untuk MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Oke Ayunin, kita panggilkan saja Ayunin, siapa saja akan tampil untuk Tari Kreasi Jepeng sore hari ini, langsung maju ke depan, silakan dipanggilkan Ayunin. Yaitu Nur Madina, Hafisa, Amelia, Inaya Yusuf. Baiklah, ini dia Tari Kreasi Jepeng.
Adik-adik di rumah itu tadi penampilan tari kreasi Jepeng ya yang sudah Kak Santi hadirkan bersama teman-teman dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli-Toli, dan luar biasa ya, mereka ternyata tidak hanya belajar Al-Quran, kemudian juga belajar tentang sholat, puisi, kemudian juga tadi ada kultum, tetapi ternyata melestarikan tarian tradisional ini juga menjadi bagian penting dari pembelajaran di MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Tapi Kak Santi penasaran, kira-kira MTS Kelurahan Baru itu punya program seperti apa saja begitu ya? Adik-adik di rumah pastinya juga ingin tahu, apalagi yang sudah mau lulus SD begitu ya, mau mencari-cari sekolah, kira-kira di mana sekolah yang tepat untuk adik-adik. Nah, Kak Santi mau kasih infonya langsung saja bersama PLT Kepala Sekolah yang sudah hadir sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Mungkin kita kenalan dulu Bu. Ibu Dengan Kasmawati. Ibu Kasmawati. Jadi adik-adik, Kak Santi bersama dengan Ibu Kasmawati, PLT dari Kepala Sekolah MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli-Toli. Nah Ibu Kasma, kalau untuk MTS Al Khairat Kelurahan Baru mungkin bisa disampaikan dulu Bu, alamatnya di mana, kemudian saat ini siswanya sudah berapa banyak di sana Bu? Iya. Terima kasih. Kalau alamat untuk MTS Al Khairat itu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya. Tepatnya ada di Kampung Arab, Kelurahan Baru. Baiklah, saat ini sudah berapa banyak siswa yang belajar di MTS Al Khairat? Kalau MTS Al Khairat itu jumlah siswa sekitar 180 siswa. Wow. Untuk kelas 7 banyak ya. itu 50, kurang lebih 50. Kemudian kelas 8 70-an dan kelas 9 juga sekitar 60-an Bu. Baiklah. Nah Ibu, kalau kita lihat penampilan adik-adik tadi luar biasa ya, mereka bisa menghafal Asmaul Husna, Syahrir Quran, kultum, puisi, kemudian juga pelestarian budaya lokal ini ternyata diajarkan di MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Mungkin bisa digambarkan ke adik-adik di rumah Bu, apalagi yang mau lulus SD begitu ya, kira-kira kalau MTS Al Khairat Kelurahan Baru ini apa saja metode pembelajaran yang diajarkan di sana Bu? Iya, kalau di MTS Al Khairat itu kalau akademiknya itu ada 14 mata pelajaran Bu, terdiri dari bidang umum dan agama. Kalau umum itu matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPS, ilmu pengetahuan alam, kemudian PKN, kemudian informatika, SBK, bahasa Inggris, ya. Kalau ilmu agama termasuk bahasa Arab Bu, kemudian Al-Quran hadis, akidah akhlak, apalagi fikih dan SKE. Juga ada mata pelajaran unggulan kita, ciri khas kita sebagai Al Khairat itu adalah keal-khairatan, itu ada. Jadi beda dengan sekolah-sekolah lain. Kalau untuk keal-khairatan ini menjadi hal yang penting ada di MTS Al Khairat. Ini bagaimana, seperti apa gambarannya Bu? Mungkin bisa jadi informasi juga untuk adik-adik di rumah. Di situ kita mempelajari tentang sejarah. Iya, sejarah Al Khairat itu bagaimana, sejarah historis. Iya, adanya Al Khairat di Sulawesi Tengah. Siapa ketua utama di situ, siapa pengurusnya di Al Khairat situ. Jadi banyak hal-hal yang kita pelajari dalam mata pelajaran tersebut di Al Khairat situ. Dan pastinya kalau tahu pendiri Al Khairat, kemudian belajar tentang sejarahnya, adik-adik punya pengetahuan begitu ya, bagaimana kemudian MTS Al Khairat ini berdiri dan bisa memotivasi mereka untuk terus belajar begitu Bu ya. Bu. Baiklah, kemudian prestasi-prestasi yang sudah diraih MTS Al Khairat ini Bu, baik itu di bidang akademik maupun mungkin ekstrakurikulernya seperti apa Bu? Iya. Baik, kalau untuk prestasi alhamdulillah ada beberapa prestasi yang mereka raih, apalagi tahun ini Bu ya, 2024 kemarin untuk akademiknya itu mereka ikut KSM, kemudian yang kedua kemudian lomba matematika yang barusan dilaksanakan. Kalau non akademiknya itu selalu aja dapat penghargaan ya, utamanya yang pertama itu kita mengikuti KBAT yang setiap tahunnya itu KBAT. Kemarin ada beberapa lomba yang diraih oleh anak-anak kita termasuk MSQ Syaril Quran itu mereka dapat juara
juara 2 ya. Dari 20 lebih peserta ya. Ya. Kemudian puisi kita dapat juara 2. Apalagi fardu kifayah juga kita dapat juara 3. Jadi banyak lomba itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kegiatan-kegiatan ini selalu juga namanya ada pengembangan bakat itu kalau hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu kita tidak ada lagi pembelajaran, kita ada pengembangan bakat. Disitulah kita kembangkan bakat anak-anak kita, tadarusan, kultumnya, kemudian tariannya, kreasi termasuk tari, tarian. iya, kemudian duta baca ibu di situ. Jadi masing-masing punya pembina. Baiklah, Iya. luar biasa ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk prestasi MTS Al Khairat. Luar biasa Ibu, dan pastinya apa yang Ibu sampaikan tadi ini sudah dibuktikan dengan penampilan mereka hari ini ya, yang luar biasa, percaya dirinya, kemudian bagaimana mereka itu berani untuk tampil begitu ya di depan kamera RRI. Baik Ibu, yang terakhir apa pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik di rumah yang menonton Idola Anak hari ini Bu? Silakan. Iya. Untuk anak-anak yang ada di rumah, semoga kita semuanya sehat-sehat selalu. Saya ingin memesan bahwa MTS Al Khairat itu adalah sekolah madrasah yang terdepan ya, memiliki banyak motivasi, banyak inovasi. Jadi semoga adik-adik yang mau lanjut ke MTS Al Khairat silahkan. Di sana ada beberapa kegiatan yang memang selalu kita laksanakan, utamanya pramuka yang begitu aktif ya. Setiap tahun kita mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan di kabupaten maupun kegiatan internal kita ya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Kasma sudah hadir ya, membawa anak-anak yang luar biasa ini ke RRI Toli Toli. Semoga sukses terus MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah adik-adik di rumah, tadi itu pesan ya dari PLT Kepala Sekolah MTS Al Khairat Kelurahan Baru. Jadi harus diingat ya adik-adik bahwa ketika kita belajar di sekolah ada banyak hal ilmu yang bisa kita dapatkan, termasuk juga prestasi-prestasi yang luar biasa, termasuk ini yang ditampilkan oleh adik-adik dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Tetapi Ayunin, tak terasa waktu kita sudah cukup sampai di sini. Tadi kita sudah menampilkan apa saja Ayunin? Pertama membaca doa belajar, Asmaul Husna, Syahril Quran, kultum, puisi, dan tari kreasi Jepeng. Baiklah, itu tadi ya penampilan yang sudah dihadirkan hari ini, dan saatnya kita pamit dari ruang dengar, kemudian juga pamit ya kepada adik-adik di rumah untuk penampilan Idola Anak dari MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Dan adik-adik di rumah, Kak Santi akhirnya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan, mendengarkan program acara Idola Anak edisi hari ini. Semoga manfaat-manfaat baik bisa adik ambil, kemudian bisa memotivasi adik-adik juga supaya bisa berprestasi seperti teman-teman di MTS Al Khairat Kelurahan Baru Toli Toli. Akhirnya Kak Santi pamit dari ruang dengar adik-adik semua, kemudian juga bersama dengan Kuratun Ayunin. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri program ini dengan solawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa goli, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam
Salawatullah alaika. Kami dari MTS Al-Khairat Kelurahan Baru Toli-Toli, jangan lupa saksikan kami di program Idola Anak RRI.